rekomendasi kami terkait triase dan penilaian awal pada masa COVID di instalasi gawat darurat. Saya di HIPGABI menjabat sebagai Sekretaris 1 Dewan Pengurus Pusat HIPGABI dan ditunjuk sebagai tim gugus tugas COVID-19 DPP HIPGABI. Jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 saya di University of Edinburgh pada area keperawatan emergensi. Pak Furi, ini saya kedengeran kan ya Pak ya? Jelas, siap. Indonesia siap Bang. Juga jelas mendengarnya. Ya, jadi ini mungkin sekedar foto musim semi di Edinburgh di Inggris ini. Jadi ini di taman dekat perpustakaan. Jadi setiap saya jalan ke perpustakaan, saya mampir ke sini untuk menikmati. Tapi ini tahun lalu sebelum terjadi lockdown, sekitar bulan ini tahun lalu. Baik. Materi ini yang akan disampaikan di sesi ini merupakan bagian dari rekomendasi HIPGABI terkait proses triase yang tertuang secara lengkap dalam panduan pelayanan keperawatan gawat darurat yang saat ini masih dalam proses finalisasi. Rekomendasi secara keseluruhan ini disusun berdasarkan evidence-based practice terbaru dan rekomendasi WHO, kemudian kami mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan, PPNI, serta lembaga terkait, dan masukan dari para praktisi, akademisi, dan peneliti di bidang keperawatan gawat darurat Indonesia. Ada 4 materi yang akan coba kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu triase sehari-hari, triase pada masa pandemi, algoritma rekomendasi dari HIPGABI, kemudian kesimpulan. Untuk triase sehari-hari, ini mungkin dari Bapak Ibu yang sudah lakukan sehari-hari, tujuannya adalah untuk pemilahan dan klasifikasi pasien, menentukan prioritas kebutuhan, dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Untuk triase sehari-hari ini yang biasa dilakukan di IGD atau di puskesmas yang memiliki UGD, ini didasarkan pada tingkat kegawat daruratan pasien. Indikator yang digunakan biasanya adalah ABCD, itu airway, breathing, circulations, dan disability. Triage scale yang digunakan, ini ada 4 triage scale yang biasa digunakan untuk mentrias pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Ini ada MTS, Manchester Triage Scale, ini dikembangkan di Inggris. Kemudian ada ESI, Emergency Severity Index, ini dikembangkan di Amerika. Kemudian ada ATS, Australasian Triage System, ini dikembangkan di Australia. Kemudian ada CTAS, ini Canadian Triage and Equity Scale, ini dikembangkan di Kanada. Nah, 4 triage scale ini dalam tanda petik adalah kiblat yang digunakan untuk melakukan triage pasien di IGD. Triage ini, keempat scale ini telah banyak dilakukan penelitian-penelitian untuk menguji coba indikator-indikator yang ada di dalam scale tersebut. Indikator ini dari hasil penelitian menghasilkan bahwa indikator ini reliable untuk digunakan dalam mentrias pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Dan 4 scale ini telah diadopsi di IGD-IGD seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi kita tidak akan berbicara banyak tentang triage scale ini, untuk triage scale sehari-hari. Kemudian, bagaimana triage pada masa pandemi COVID-19 dari himpunan, dari HIPGABI, ini pengertian dan tujuan dari triage scale untuk
dari trias untuk pandemi dan trias sehari-hari ini sama, yaitu pemilahan dan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Nah, yang membedakan di sini antara trias sehari-hari dengan trias pandemi adalah pada trias pandemi, pada trias masa COVID ini ada screening terkait tingkat virulensi pasien. Jadi ada dua yang perlu dimasukkan ketika melakukan trias selama masa pandemi, yaitu tingkat kegawat daruratan pasien. Ini indikatornya ABCD dan tools yang digunakan, scale yang digunakan adalah scale prioritas protokol yang biasa Bapak Ibu lakukan di IGD. Jadi trias biasa yang Bapak Ibu lakukan di IGD untuk men-screening tingkat kegawat daruratan pasien. Plus ditambah screening untuk tingkat virulensi pasien. Indikator yang digunakan adalah parameter yang terdapat di EWS screening COVID-19. Jadi tools yang digunakan untuk tingkat virulensi pasien ini adalah EWS screening COVID-19. Ini yang menjadi highlight kita pada sesi ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan EWS screening COVID-19? Jadi latar belakang dari pengembangan screening ini adalah deteksi dini pasien yang dicurigai COVID-19 ini masih menjadi masalah. Salah satunya adalah terdapat hasil negatif palsu. Ini banyak faktornya. Yang pertama adalah dari perjalanan penyakitnya, kemudian dari jumlah virus yang terdapat di tubuh manusia. Kemudian masalah lain adalah deteksinya itu kebanyakan diagnostik yang membutuhkan waktu lama dan mungkin di beberapa negara ini mahal dan sulit didapatkan, sehingga dikembangkanlah EWS screening COVID-19 yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih cepat dan relatif lebih akurat pada pasien yang dicurigai COVID-19. Yang perlu digarisbawahi adalah EWS screening COVID-19 ini berbeda dengan, tidak sama dengan EWS monitoring. EWS monitoring yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk monitoring perburukan pasien. Ini berbeda. Jadi untuk EWS monitoring COVID ini akan dijelaskan lebih detail lagi di sesi kedua oleh Pak Eri. Jadi sekali lagi, saya garis bawahi bahwa antara EWS screening COVID-19 ini tidak sama dengan EWS monitoring. Berbeda. Baik, lalu parameter apa saja yang ada di EWS screening COVID-19? Parameternya kalau kita cermati bersama di sini ada 8 parameter. Hanya 2 parameter yang berupa tes diagnostik, yaitu parameter pertama CT scan paru, kemudian parameter terakhir ke-8. Ini adalah rasio neutrofil dan limfosit. Ya, jadi hanya 2 ini yang berupa diagnostik. Sisanya adalah ini non-diagnostik. Contohnya, riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID. Ini skornya 5 kalau ada. Kemudian demam. Ini skornya 3. Usia lebih dari sama dengan 44 tahun, ini skornya 1. Jenis kelamin laki-laki, dapat skor 1. Kemudian suhu maksimal, ini kalau lebih dari sama dengan 37,8, ini skor 1. Gangguan gejala respirasi, ada 1 gejala saja, ini 1. Artinya, ini bisa digunakan tanpa menunggu hasil lab diagnostik, kalau memang diperlukan seperti itu. Jadi, ini yang kami rekomendasikan untuk mendeteksi dini pasien dicurigai tinggi COVID-19. Jadi ini bisa digunakan di puskesmas pun yang memiliki IGD, silakan bisa digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait algoritmenya, tapi maksimal skor parameter EWS screening ini adalah 18. Dan berdasarkan penelitian, lebih dari 10, skor lebih dari 10, ini
berarti masuk ke pasien dicurigai tinggi COVID-19. Baik, bagaimana rekomendasi alur triase HIPGABI pada masa pandemi? Jadi ini HIPGABI sangat merekomendasikan, yang pertama adalah adanya pemisahan alur antara pelayanan dan ruangan untuk pasien-pasien dengan keluhan ISPA dan non-ISPA. Ini untuk teknisnya bagaimana, ini kami serahkan kepada manajemen rumah sakit atau puskesmas yang memiliki IGD, karena pihak manajemen lebih mengetahui seperti apa sumber daya yang dimiliki, seperti apa layout ruangan IGD, dan seperti apa ruang terbuka yang ada di depan IGD, bagaimana ini kami serahkan ke pihak manajemen rumah sakit. Jadi ketika pasien tiba, ini ada triase primer dan ada triase sekunder. Jadi ketika pasien tiba, katakanlah di tenda depan rumah sakit misalkan, ini ada triase primernya. Triase primer ini rekomendasi kami adalah melakukan pengkajian terkait keluhan ISPA, riwayat kontak, dan perjalanan. Jadi misal ini diambil dari Kemkes Kementerian Kesehatan RI, jadi di triase primer untuk algoritma yang direkomendasikan oleh HIPGABI, tujuannya adalah untuk melakukan pemilahan pasien berdasarkan riwayat dan keluhan terkait ISPA. Komponennya adalah batuk, sakit tenggorokan, atau hidung tersumbat, pengkajiannya ya tidak, kemudian adakah sesak atau peningkatan frekuensi nafas, ini ya tidak, kemudian demam, ya tidak, kemudian riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID, ya tidak, riwayat perjalanan dari negara atau wilayah transmisi lokal, ini ya tidak. Ini rekomendasi dari kami untuk pengkajian yang dilakukan di triase primer. Oke, dari pengkajian ini, pasien akan dikategorikan menjadi 3 kategori. Oke, kalau kita lihat di sini, yang paling atas ya, triase primer untuk mengkaji keluhan ISPA, ada kategori pertama adalah pasien dengan keluhan ISPA negatif, tidak ada keluhan, riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 negatif, riwayat perjalanan negatif, maka ini dialokasikan ke IGD non-ISPA. Langsung ke IGD non-ISPA. Di IGD non-ISPA nanti akan dilakukan triase sekunder lagi, berdasarkan keluhan, misal pasiennya neuro, atau semisal itu nanti akan dilakukan triase sekunder lagi. Kemudian kategori kedua adalah pasien dengan keluhan ISPA positif. Pasien-pasien dengan keluhan ISPA positif maka akan masuk ke IGD ISPA. Ya, ini IGD ISPA atau istilahnya IGD COVID. Terminologi silahkan, tapi ini akan dimasukkan ke IGD ISPA. Kemudian pasien kategori ketiga yang didapatkan, misal pasiennya tidak ada keluhan, misal pasien tidak ada keluhan, tetapi riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 ini positif dan riwayat perjalanan positif, maka pasien kategori ketiga ini akan dialokasikan ke poli ISPA. Di poli ISPA nanti akan dilakukan screening dan treatment sesuai dengan protokol COVID-19 Fashiankes. Baik, kemudian kita fokus ke pasien-pasien yang ada di IGD ISPA. Di IGD ISPA akan dilakukan triase sekunder. Triase sekunder di sini tujuannya adalah di triase sekunder untuk melakukan pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan dan tingkat virulensi pasien. Jadi artinya Bapak Ibu ketika di triase sekunder, HIPGABI merekomendasikan untuk melakukan 2 screening, yaitu tingkat kegawat daruratan pasien dengan menggunakan protokol triase yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu di IGD masing-masing. Kemudian melakukan screening terkait tingkat virulensi pasien, begitu menggunakan parameter EWS screening. Sebetulnya pada saat triase primer ini sudah bisa
terdeteksi parameter-parameternya. Karena di triase primer itu kan sudah dilakukan screening terkait gejala batuk, kemudian demam, dan lain-lain. Berarti ada parameter dari EWS screening tadi, yang ini ya, itu sebenarnya sudah teridentifikasi di triase primer, sehingga nanti triase sekunder untuk EWS screeningnya itu hanya tinggal mengisi bagian yang belum lengkap. Demikian. Nah, misal pada saat Ibu dan Bapak melakukan pengkajian tingkat kegawat daruratan pasien, berdasarkan triage scale-nya, pasien ini masuk kuning, katakanlah. Nah, sebelum dialokasikan, ditempatkan, maka HIPGABI merekomendasikan untuk mengkaji dulu EWS screening. Berapa skornya? Misal skornya ternyata lebih dari sama dengan 10 EWS screeningnya. Artinya pasien ini adalah dicurigai tinggi memiliki COVID-19. Maka yang menjadi pertimbangan dari HIPGABI dan rekomendasi HIPGABI adalah kuning pasien ini, kalau rekomendasi dari kami adalah ditempatkan di area yang terpisah dengan pasien-pasien yang skor EWS screening-nya kurang dari 10. Demikian, karena kita bisa lihat di sini, di triase sekunder paling bawah itu Bapak Ibu yang ada warna-warna ya. Jika skor EWS screening lebih dari sama dengan 10, maka ini kami rekomendasikan untuk meningkatkan kewaspadaan perlindungan. Artinya APD ditingkatkan, kemudian ada alokasi tertentu untuk pasien-pasien seperti ini. Dipisahkan dengan yang EWS screening-nya kurang dari 10. Karena ketika meninjau dari proses rekomendasi dari Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi kemarin, jadi APD ini dalam kontrol hierarki dari pengendali infeksi ini paling bawah. Ada faktor-faktor lain sehingga salah satunya adalah rekayasa lingkungan. Jadi sehingga butuh manajemen dari IGD atau rumah sakit untuk bisa mengalokasikan ini. Demikian. Kemudian setelah teralokasi pasiennya ya merah, kuning, atau hijau, ini nanti dilakukan yang paling bawah, Bapak Ibu, merah, kuning, hijau, paling bawah dilakukan tindakan serta monitoring sesuai clinical pathway COVID-19 di IGD. Ini nanti monitoring yang ada di bawah ini, nanti monitoringnya bisa dengan menggunakan EWS monitoring yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Eri di sesi yang kedua. Baik, ini hanya contoh kasus. Jadi, misal ada seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan kelemahan tiba-tiba pada tangan dan kaki sebelah kiri. Maka pada pasien seperti ini di triase primer akan dilakukan screening terkait keluhan ISPA terlebih dahulu. Misal di triase primer ditemukan pasien ini ada batuk, kemudian ada demam, maka masuk ke IGD ISPA, masuk ke alur IGD ISPA. Di IGD ISPA, pasien ini akan dilakukan triase sekunder kembali untuk menentukan tingkat kegawat daruratan pasien dan melengkapi EWS screening terkait tingkat virulensi pasien. Misal, kalau pasien di IGD datang dengan kelemahan tiba-tiba pada tangan dan kaki kiri, kemudian masih sadar, bisa berbicara, maka ini masuk ke triage scale kuning. Kemudian Bapak Ibu melakukan EWS screening COVID. Ya, ternyata ditemukan batuk positif. Batuk positif ini skornya 1 ya di EWS screening tadi. Kalau Bapak Ibu masih masih ingat, jadi batuk skornya 1. Kemudian demam, ada demam, ini skornya 3, berarti total skor sudah 4 ya Bapak Ibu. Kemudian riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, ini skornya 5, berarti sudah 9. Kemudian diketahui pasiennya laki-laki di EWS screening COVID-19 ini skornya 1, berarti sudah 10. Belum lagi kalau nanti di triase sekunder, mungkin didapatkan lagi data pasiennya usianya lebih dari sama dengan 44 tahun, misal
50 tahun, maka ini tambah lagi skornya 1, sudah 11. Berarti pasien ini tingkat kegawat daruratannya mungkin rendah karena kuning ya masuknya misalkan. Tapi tingkat virulensinya tinggi karena lebih dari 10 screeningnya. Nah, ini yang menjadi rekomendasi HIPGABI. Bagaimana pengalokasiannya, apakah akan ditempatkan di tempat yang seperti apa, terpisah, dan ini rekomendasi HIPGABI adalah untuk dipisahkan, karena tadi termasuk salah satunya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan APD. Untuk pasien-pasien dengan screening EWS screening lebih dari 10, kami merekomendasikan APD-nya level 3. Baik. Kesimpulannya adalah, jadi triase ya pada masa pandemi COVID-19 ini harus memasukkan penilaian awal terkait tingkat virulensi pasien menggunakan EWS screening COVID-19. EWS screening COVID-19 ini tidak menggantikan triase sehari-hari yang telah dilakukan di IGD, yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini di IGD. Jadi EWS screening ini hanya menambah elemen kewaspadaan pada proses triase. Proses triase pandemi yang efektif, yang dengan ada screening tingkat virulensi pasien, ini diharapkan dapat mencegah transmisi virus penyebab COVID-19 dari pasien ke tenaga kesehatan. Baik, ini kami punya website konsultasi HIPGABI seputar pelayanan gawat darurat. Jadi di website ini ada informasi-informasi dan panduan-panduan infografis terkait pelayanan keperawatan gawat darurat, termasuk salah satunya ada video simulasi CPR. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ke website kami. Kemudian di website kami juga ada konsultasi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lewat konsultasi ke website kami dan akan terhubung melalui WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan para pakar kami di HIPGABI melalui video call atau voice call. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dari HIPGABI, himpunan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pelayanan keperawatan gawat darurat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Arsel. Jadi kita akan sharing tentang 4 materi, yaitu yang pertama kita akan review tentang apa itu EWSS. Kemudian karena kemarin sebenarnya saya share di Facebook, kemudian ada yang bertanya, saya share formnya, terus ada yang bertanya, kok punya saya beda dengan yang Pak Eri share. Nah, ini saya akan jelaskan bahwa EWSS itu pada tahun 2017 sudah ada update-nya. Apa perbedaannya nanti akan saya share juga. Kemudian bagaimana EWSS pandemik di masa COVID dan juga kesimpulan. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Arselia tadi bahwa EWSS yang akan dijelaskan di sini adalah EWSS untuk monitoring atau untuk mengenali perburukan. Kenapa hal ini penting? Karena di masa COVID ini untuk pasien yang memburukan pasti biasanya resource ICU itu pasti akan dibutuhkan kalau kita pakai EWS yang biasa kan. Karena nah, EWSS yang di sini ini adalah berfungsi bagaimana apakah kita akan menentukan pasien itu perlu masuk ICU atau tidak. Karena kan resource ICU itu kan tidak banyak yang dibuat untuk COVID, sehingga bahkan di AHA pun disampaikan bahwa untuk di masa pandemi COVID ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalkan adalah kemungkinan survivalnya, kemudian juga prioritas SDM yang dipakai dan sebagainya. Karena rata-rata pasien yang COVID ini kan rata-rata untuk kesembuhannya nggak ada yang dalam waktu cepat ya, karena biasanya minimal bisa sampai 14 hari dan sebagainya. Sehingga di sini EWSS ini menjadi penting dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan bed ICU dan juga membantu perawat untuk bagaimana mengenali kegawatan awalnya sehingga tidak terjadi kegawatan dan harapannya tidak sampai masuk ICU. Sehingga inilah EWSS fungsinya. Jadi ini sertifikat completion untuk
course EWS yang diikuti yang dari Inggris, yaitu untuk National Early Warning Score System. Jadi saya akan review karena kebetulan banyak rumah sakit sudah pakai EWS ya. Mungkin kalau ada beberapa yang belum, mungkin karena prosedur atau apa sehingga mungkin belum, tapi menurut saya kebanyakan rumah sakit sudah semua menerapkan EWS karena juga sudah ada di standar nasional akreditasi rumah sakit. Oke, jadi kenapa ada EWS atau National Early Warning Score? Yang pertama itu adalah ini alat sederhana yang digunakan untuk menstandarkan penilaian keparahan penyakit yang akut. Kemudian sederhana karena simple, karena bentuknya itu kan seperti monitoring vital sign. Nah, ini menggunakan istilahnya adalah track and triggering system. Jadi track and triggering itu melacak dan mengaktifkan. Maksudnya bagaimana? Jadi agar pasien itu selalu termonitor dan jika ada sesuatu bisa kita melakukan trigger untuk mengenali kegawatannya secara lebih awal. Dan memang tujuan awal dari NEWS atau Early Warning Score System ini dibuat agar jangan sampai terjadi kegawatan. Jadi menekan terjadinya cardiac arrest. Nah, dan skor EWS ini dihitung dengan menggunakan parameter fisiologis pasien yang setiap hari kita lihat. Kemudian parameter penilaiannya itu didasarkan pada VEWS. Jadi VEWS itu, jadi EWS itu sebelum NEWS ada banyak sekali, ada MEWS, ada Modified Early Warning Score System. Kemudian juga ada VEWS atau Vital Sign Early Warning Score System. Nah, NEWS ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan di NHS atau di seluruh Inggris, sehingga akhirnya dipakailah NEWS ini dan terbukti mengurangi angka kejadian cardiac arrest di bangsal atau di rumah sakit. Dan juga membantu untuk refer ke layanan yang lebih tinggi, misalkan ke ICU, HCU, dan sebagainya. Nah, NEWS ini sekarang sudah ada yang versi 2, yaitu berdasarkan pada pengembangan NEWS pertama pada tahun 2012. Jadi NEWS 2 ini dikeluarkan pada tahun 2017. Nah, kenapa ada? Yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten dan juga respon klinis yang tepat. Dalam hal ini, agar biasanya akan ada nilai, ada skor, dan ada respon. Sehingga bisa untuk pemantauan plus juga untuk melihat perburukan. Oke, nah selain itu juga bisa digunakan untuk audit. Jadi bisa untuk melihat audit dan juga perencanaan kebutuhan SDM. Sehingga kalau saya memberikan seminar EWS biasanya, karena EWS kan biasanya diterapkan di rawat inap ya. Jadi EWS ini mempermudah kerja perawat, terutama teman-teman yang di bangsal. Karena dengan adanya kategorisasi ini, seperti kalau yang EWS lama itu merah, kuning, dan hijau, itu kan mempermudah karena monitoringnya nggak harus sama semuanya. Kan kalau zaman dulu sebelum ada EWS kan semua monitoring sama, misalkan 2 kali, terus atau 3 kali dalam satu shift. Sehingga dengan EWS ini akan lebih bisa terseleksi mana yang harus di 8 jam, mana yang harus lebih intens dan sebagainya. Sehingga mempermudah kinerja perawat. Sehingga makanya setiap kali mengisi tentang EWS, bahwa saya sampaikan pentingnya EWS ini selain bagi orang-orang yang di ICU ataupun bagi yang untuk mengenali kegawatan juga mempermudah teman-teman yang berada di rawat inap itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa ada EWS? Karena seperti kita tahu dari rantai keselamatan, itu ada pengawasan dan pencegahan, serta pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Nah, EWS itu masuk di pengawasan dan pencegahan. Kemudian kalau KODBLU itu masuk di pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Sehingga EWS dan KODBLU ini dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi istilahnya kalau kita ngomong EWS tentu harus ada tim KODBLU-nya gitu. Sehingga di sini tim KODBLU dan EWS itu akan saling melengkapi. Jadi dengan adanya EWS, tim KODBLU bisa diaktifkan atau rapid response team atau tim medis emergency atau tim medis reaksi cepat apapun namanya
sehingga pasien jangan sampai jatuh ke cardiac arrest. Nah, termasuk ada penelitian yang kenapa kok ada EWS, termasuk karena tingginya tingkat cardiac arrest di rumah sakit. Nah, termasuk di SNAR sendiri EWS dibahas di PAP 31. Tentu rekan-rekan yang sudah SNAR edisi 1.1 juga memahami tentang EWS ini, yaitu pentingnya deteksi atau mengenali perubahan kondisi pasien. Oke. Nah, ada hal yang harus dipahami bahwa sesungguhnya early warning score itu tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten. Sehingga di sini kemampuan kita untuk mengenali kegawatan tetap harus selalu diasah. Karena di EWS ini ketika Anda merasa bahwa perawatan pasien harus ditingkatkan dan walaupun skornya rendah, bisa jadi itu ditingkatkan. Karena berdasarkan pada penilaian klinis yang kompeten. Dalam hari ini kita sebagai seorang perawat. Nah, EWS sebenarnya disarankan untuk dilanjutkan screening saat EWS mendapatkan skor nilai lebih dari 5, yaitu disarankan untuk screening sepsis. Karena biasanya kalau EWS-nya lebih dari 5 itu diharapkan untuk melanjutkan untuk screening sepsis karena jangan-jangan ini pasiennya sudah mengalami sepsis. Nah, cuma dalam persentase kecil saja EWS tidak mengidentifikasi kemerosotan dalam kondisi pasien. Jadi kesimpulan untuk ini adalah EWS membantu mendeteksi penurunan kondisi klinis pasien. Nah, bagaimana dengan NEWS 2 dan EWS 1 dan EWS 2? Ya, jadi pada prinsipnya, jadi ini adalah sumber aslinya dan itu baru keluar pada tahun 2017. Secara umum konsepnya masih sama, hanya ada beberapa yang berubah. Yang berubah yang pertama, kalau dari EWS 1, itu urutan monitoringnya belum menggunakan urutan ABCDE. Sedangkan untuk di EWS 2 sendiri sudah menggunakan urutan yang ABCDE. Ini adzan mengganggu nggak ya Pak ya? Pak Masuri, halo? Oh, enggak. Nggak Silahkan ya, lanjut. lanjut aja ya. Lanjut. Sehingga di sini menggunakan pendekatan yang airway breathing circulation. Cuma ini yang usia ini yang untuk EWS COVID. Jadi untuk EWS COVID nanti saya jelaskan di belakang. Jadi sudah berdasarkan pada airway breathing circulation, kemudian disability. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah warnanya. Jadi kalau warnanya itu tidak ada lagi warna hijau. Jadi adanya warna kuning muda, orange, kemudian merah. Ternyata itu kenapa kok ada itu, waktu saya baca panduannya itu digunakan bagi orang-orang yang mengalami buta warna parsial, terutama buta warna hijau. Sehingga maka akhirnya warna hijau ini dihilangkan. Makanya kalau Anda tes isi kawah itu kan ada yang buta warna yang hijau yang itu. Nah, ternyata itu dipertimbangkan bahwa eh, di Inggris sana akhirnya warna hijau sekarang menjadi warna kuning muda. Kemudian juga ada perbedaan dari EWS 1 untuk responnya. Kalau dulu ada yang angka 3 itu langsung 7 atau langsung merah. Kalau sekarang jika ada warna merah di satu parameter itu masih masuk dalam low medium. Jadi bukan langsung ke high. Kemudian juga adanya parameter yang jelas pada tiap EWS. Jadi kalau zaman dulu yang pertama itu dia hanya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua itu range-nya sudah jelas. Jadi ada 201 sampai 219 sehingga lebih mudah untuk melakukan pencatatan saat ada nilai-nilai yang istilahnya mepet. Misalkan kalau di sini 170, 175 apakah mau ditaruh di garis atau enggak. Nah, kalau sekarang di sini lebih jelas karena memang EWS itu kan dibuatnya titik, jadi dibuat dot ya. Nah, kemudian yang di EWS 2 yang menjadi concern adalah penggunaan skala 2. Skala 2 ini digunakan pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami hiperkapnia, contohnya pada kasus-kasus dengan PPOK. Pada kasus dengan PPOK tentu pasien sudah terbiasa retensi karbon dioksida, sehingga saat malah kalau saturasinya tinggi kemungkinan ada beberapa pasien yang menjadi kehilangan respiratory drive-nya atau kemampuan untuk bernafasnya.
Nah, sehingga di sini dibuatlah skala 2. Kenapa kok dibuat skala 2? Skala 2 ini digunakan untuk pasien-pasien yang memang terbiasa dengan CO2 yang tinggi atau terbiasa dengan hiperkapnia. Nah, skala 2 ini dilakukan dengan indikasi dan petunjuk dari dokter, sehingga kita tidak bisa memutuskan sendiri biasanya. Jadi, monitoringnya nanti akan ditentukan saat masuk UGD, apakah akan monitoring dengan skala 1 atau dengan skala 2. Sehingga jika pasien-pasien yang terbiasa memang saturasi rendah tapi dia masih toleran, itu masuknya bisa ke skala 2. Kemudian penambahan yang lain adanya penambahan gelisah. Jadi untuk gelisah itu sekarang masuk menjadi merah. Karena gelisah itu menunjukkan bahwa terjadi hipoksemi di bagian otak. Sehingga di sini biasanya perburukan pada pasien ditunjukkan pertama kali adalah gelisah. Sehingga saat pasien gelisah sudah merah dengan tujuan apa? Agar kita semakin aware apa yang menyebabkan gelisah, apakah nyeri atau apakah karena hipoksemi dan sebagainya. Nah, sehingga ini di bab 2 ini yaitu ada perubahan untuk NIWS dan NIWS-2. Nah, sekarang bagaimanakah untuk EWSS pada masa pandemi COVID? Jadi ini berdasarkan jurnal yang saya temukan. Jadi saya mencari EWS kebetulan. Nah, saya nemu 2 EWS, satu EWS screening dan juga EWS yang ini. Sehingga akhirnya ini digunakan untuk yang monitoring, kalau EWS screening digunakan untuk screening. Kenapa kok harus ada EWS screening? Jadi tujuannya agar kita lebih aware. Nah, kalau EWS yang ini lebih untuk bagaimana menggunakan sumber daya sebelum dia masuk ICU atau ditentukan masuk ICU atau tidak. Sehingga akan membantu baik teman-teman yang di ruangan, di isolasi, ataupun yang di ICU. Sehingga sumber daya itu bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Termasuk karena kan kalau seperti kita tahu bahwa untuk CPR atau resusitasi itu juga harus dipertimbangkan di masa pandemik ini karena termasuk aerosol generating prosedur. Sehingga kenapa harus ada ini? Karena tujuannya juga mengurangi transmisi untuk penularan kepada tenaga kesehatan. Sehingga memang ini dibuat dengan pertimbangan bahwa ya mengurangi transmisi dan juga untuk sumber daya. Nah, apa yang membedakan? Cuma 2 sebenarnya. Jadi yang membedakan adalah di NIWS COVID ini atau NIWS yang untuk corona ini ditambahkan usia lebih dari 65 tahun sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian pasien dibagi menjadi 4 kategori yaitu ada warna hitam. Warna hitam ini walaupun dia continuum monitoringnya itu kemungkinan besar tidak dipertimbangkan untuk masuk ICU. Oke. Jadi ini adalah nilai yang ada di EWS COVID di mana ditambahkan usia. Jadi kalau ada pasien dengan usia lebih dari 65 itu masuk ke skor 3. Ya. Nah, di sini ditambahkan yang warna hitam. Jadi ditambahkan warna hitam ini karena pasiennya itu benar-benar parah dan juga sudah mengalami end stage. Jadi ini sudah masa end stage di mana dia sudah punya brain injury yang irreversible, kemudian juga gagal organ yang irreversible dan juga istilahnya semuanya sudah end stage sehingga dalam hal ini pertimbangan untuk tidak masuk ICU menjadi hal yang penting. Nah, di buku panduan pelayanan asuhan gawat darurat yang HIPGABI pun nanti akan diberikan yang versi yang bahasa Indonesia. Jadi sudah ada translatannya. Jadi sudah dialih bahasakan. Nah, ini juga alih bahasa berdasarkan dari sumber yang asli. Sehingga nanti untuk di tiap institusi nanti akan bisa disesuaikan dengan kondisi institusi masing-masing. Karena tidak semua institusi punya rapid response team atau tim respon cepat. Sehingga ada yang beberapa rumah sakit yang tim Code Blue dan rapid response team-nya digabung menjadi satu. Nah, itu silakan disesuaikan saja dengan
yang ada di kondisi di Bapak Ibu. Dalam hal ini kami dari Hibgabi akan memberikan masukan saja. Nah, EWS yang digunakan ini adalah yang untuk yang dewasa. Bagaimana untuk yang ibu hamil dan anak-anak? Untuk ibu hamil kebetulan saya menemukan yang dari ISIDOK, yaitu dari yang bagian untuk obstetrik ginekologi. Nah, jadi atau International Society Infectious Disease, yaitu nah itu menggunakan Modified Obstetric Early Warning Score System. Di mana di sini kenapa kok ada sendiri untuk ibu hamil? Karena ibu hamil itu memiliki nilai normal yang berbeda dengan pasien-pasien dewasa pada umumnya. Sehingga di sini eh, nilainya pun akan berbeda untuk yang EWS pada ibu hamil. Termasuk juga pada anak-anak. Jadi untuk anak-anak saya ambil dari WHO, jadi dari Severe Acute Respiratory Infection Toolkit yang sudah menggunakan COVID adaptation. Di mana di situ yang digunakan adalah bedside PEWS. Berasal dari parasuram, yaitu nilainya ini akan berbeda dengan tergantung pada tingkatan umurnya. Jadi tingkatan umur yang berbeda akan memiliki istilahnya parameter yang berbeda dan memiliki nilai yang berbeda. Sehingga ini monggo silakan disesuaikan dengan yang ada di institusi Anda, karena saya lihat ada beberapa yang menggunakan PWS yang berbeda. Nah, saya mencari PWS yang nasional, memang PWS yang nasional untuk anak-anak sedang digodok oleh Royal College of Nursing. Jadi memang ada dan sedang digodok. Harapannya itu memang launching pada tahun 2021. Jadi memang ada timeline-nya, cuma memang mungkin karena pandemik ini akhirnya jadi mundur sehingga belum ada. Nah, tapi yang disarankan memang yang sudah divalidasi ini adalah bedside PWS atau bedside pediatric early warning score. Walaupun ada yang memakai yang punyanya ACRE, yang punyanya ACRE et al. Yang berdasarkan behavior dan lain-lain. Nah, tapi silakan ini disesuaikan untuk di institusi Anda masing-masing. Sehingga jadi EWS dalam masa pandemi COVID ini ada beberapa modifikasi terutama di bagian skor dan pengkategorian pasien. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu yang selalu saya tekankan adalah EWS tidak menggantikan penilaian klinis yang kompeten, tapi membantu ya, jadi membantu. Kemudian EWS itu membantu menunjukkan tanda-tanda awal perburukan dan modifikasi EWS ini terutama pada penambahan usia dan pengkategorian pasien yang berbeda sehingga harapannya nanti kita bisa menggunakan resource yang tepat untuk yang memiliki kemungkinan hidup survival yang tepat dan juga mengurangi istilahnya apakah perlu CPR atau tidak sehingga akhirnya bisa mengurangi transmisi kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Tentu selain juga kita harus mempertimbangkan tentang PPI dan APD. Nah, ini saya sudah buat versi alih bahasa yang bahasa Indonesia. Mungkin jika Bapak Ibu berminat bisa download di link yang di sini, nanti bisa di-copy untuk di-download. Mungkin itu nih referensi yang digunakan dan mungkin kita akan sharing saja. Di jurnal yang awalnya dikatakan bahwa wanita yang hamil itu termasuk dalam yang rentan atau rentan. Sehingga di sini dikatakan bahwa kalau EWS-nya 0 sampai 1 masih bisa didalamati dimonitoring dengan biasa, tapi kalau 2 atau 3 itu sudah abnormal tapi stabil. Sehingga bisa ditangani dalam waktu yang sama tapi tidak harus segera. Nah, kalau MEOWS-nya 4 sampai 5 itu harus dievaluasi dalam waktu 30 menit. Nah, kalau lebih dari 6 itu harus segera dievaluasi dalam waktu 10 menit. Sehingga hal itu menjadi hal yang penting untuk awareness atau kewaspadaan di saat pandemi ini, terutama bagi yang ibu-ibu hamil. Seperti itu Pak Mas Huri jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan menarik tapi mungkin out of the topic tapi relevan yang kaitannya dengan APD mungkin Pak Bu Arsel. APD kalau di UGD itu berarti orang zona paling depan katakanlah pakai APD level 1 ya.
Kalau kemudian level 2 dan level 3 itu yang katakanlah yang level 3 itu apakah ada keharusan bahwa memang di UGD disiapkan selalu untuk yang level 3 atau day by day kalau tidak ada case cukuplah 1 dan 2? Jadi untuk APD ini Pak Furi, jadi kalau dari rekomendasi HIPGABI, APD yang digunakan adalah APD level 2 dan APD level 3. Dari triase sekunder pun APD level 2. Dan kalau seandainya ada peningkatan seperti tadi, misal ada EWS screening pasiennya lebih dari 10, maka rekomendasi kami ini APD yang digunakan APD level 3. Kemudian nanti dilihat lagi, kalau ada tindakan-tindakan yang dilakukan di IGD misalkan, ini kami mengambil berdasarkan rekomendasi dari Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi, ini level 3. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada alat pelindung dirinya, ini level 3. Kemudian misal di ruang merah, di ruang resusitasi katakanlah, ada tindakan-tindakan terkait aerosol generating procedure. Ini levelnya juga sudah naik lagi pakai menggunakan APD level 3. Jadi seperti itu Pak Furi rekomendasi kami. Kalau mungkin pertanyaannya apakah harus selalu disediakan, memang saya menyimak dari kemarin diskusi terkait APD di HIPI, ini juga memang menjadi dilema tersendiri. Artinya intinya adalah risk reduction itu harus tetap dilakukan. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ingat dengan hierarki kontrol dari proses pencegah dan pengendali, APD itu adalah di hierarki paling bawah. Paling bawah. Artinya ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab penularan, yang salah satunya adalah dari sistem monitoring, evaluasi, termasuk rekayasa lingkungan, penggunaan HEPA filter dan lain-lain. Itu akan ada faktor lagi. Jadi sebisa mungkin disediakan oleh pihak manajemen rumah sakit APD dan kemudian disesuaikan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di IGD. Artinya kalau ada prosedur-prosedur aerosol generating procedure itu harus dilakukan di ruang negatif, tekanan negatif, kemudian dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Mungkin dari Pak Eri ada tambahan? Baik, tidak ada tambahan. Terima kasih kepada Pak Heri dan Bu Arsel yang sudah berbagi pada kali ini. Banyak pertanyaan juga, tetapi intinya sudah mirip-mirip yang kita sampaikan tadi. Oke, tentunya ini bukan yang terakhir ya. Kayaknya butuh banyak serial yang kaitannya topik-topik yang UGD khusus, ICU khusus, dan lain-lain, karena ini kaitannya nggak selesai dengan hanya hanya triase dan EWS, banyak sekali kaitannya juga dengan nanti muncul manajemennya seperti apa. Berarti kalau begitu nanti di UGD ada tempat ganti baju yang standar seperti apa. Macam-macam banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama, tetapi apapun ini per topik sudah kita sajikan dengan baik ya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para hadirin semua. Ada 689 bertambah terus. Macam-macam ini kaitannya dengan koneksi. Sekarang udah tembus 725, 28 dan lain-lain. Ini lebih dari 700 yang bisa masuk ke dalam Zoom ini. Juga pasti juga banyak yang ada di YouTube yang tidak bisa memiliki akses. Mohon yang untuk di YouTube jangan lupa tetap subscribe, terus kemudian juga mendaftar secara online. Kami ke depan akan menyiapkan tes untuk memastikan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir bersama ini juga memang sungguh-sungguh belajar, karena ini peserta pada saat sesi paparan hanya 600-an, sekarang udah nembus lebih dari 850-an. Berarti ini, atau kemungkinan mereka juga memiliki kesulitan akses, dan akses sekarang baru sangat bagus, atau mereka tertarik dengan sesi diskusi, kita walau alam.
Tapi intinya itu banyak sekali responnya luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa semuanya dan para pembicara. Tidak semuanya juga untuk peserta yang bertanya bisa kita sampaikan pertanyaannya langsung. Ada juga yang masih belum bisa klik, tapi ini adalah luar biasa. Ini sebuah revolusi besar untuk sharing berbagi pengalaman antar negara tanpa beban tiket dan tanpa konfirmasi waktu yang berpanjang-panjang. Saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu, tetapi intinya early warning sign system dan triase memiliki satu kesamaan, yaitu adalah bagaimana kesahihan kita untuk mendeteksi data-data klinis dan kesahihan kita untuk